اغفر لنا ما مضى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة على نية الفتوح والجموح والرسوخ والتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفتوح والفتوح والرسوخ والتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Para jamaah sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat, keberkahan, taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita yang telah kita kerjakan, khususnya salat subuh berjamaah pada kali ini, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya senantiasa istiqamah mengikuti apa yang beliau sampaikan dan apa yang beliau ajarkan. Para jamaah sekalian rahmat Allah, melanjutkan kembali pelajaran kita daripada bacaan-bacaan salat. Kita perbaiki bacaan salat kita, yang mana sampai kita pada bacaan sujud. Pada bacaan sujud. Sebelum membahas masalah bacaan sujud, yang perlu kita tahu bahwasanya ketika sujud, saat sujud itu ada 7 anggota tubuh atau 7 anggota badan yang wajib menempel pada
lantai, kepada tempat sujud. Manakah tujuh anggota badan itu? Yang pertama adalah jabhah, jidat. Pertama itu jidat. Yang kedua apa? Yang kedua yadain, dua tangan, dua telapak tangan kita. Makanya wajib tangan itu menempel semua. Jangan sampai kita hanya menempelkan jari-jari aja. Karena ada, mohon maaf, sebagian orang di sholat dia nggak tempelin semuanya. Dia diangkat gitu. Ya, itu nggak sah sujud kayak gitu. Sujud yang kayak gitu modelnya nggak sah. Ya, orang yang melakukan seperti itu biasanya untuk menopang badannya dia. Untuk menopang, untuk menahan badannya dia. Sedangkan nggak diperbolehkan. Wajib untuk menempelkan kedua tangan kita dalam sujud. Seperti ini. Nggak boleh seperti ini diangkat. Ada sebagian saudara kita sholat diangkat. Ketika sujud nggak boleh. Dia harus menempelkan semuanya. Ya, dan juga ketika sujud tidak boleh menempelkan lengan. Gitu. Rasulullah SAW melarang umatnya untuk sujud dengan posisi tangan, mohon maaf, seperti posisi anjing sedang rebahan. Ya, Rasulullah SAW melarang umatnya untuk sujud, mohon maaf, dengan posisi seperti posisi anjing lagi rebahan. Yang mana kalau mohon maaf, kalau kita lihat anjing lagi rebahan, itu dia nempelin semua tangannya kayak gitu, dia tempelin, nggak boleh. Dia seperti itu, dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi apa? Kita tempelkan kedua telapak tangan kita dengan benar, dengan rapat ke tempat sujud kita, lalu kita angkat kita punya lengan. Ya, kita angkat kita punya hasta. Kalau ada orang yang hasta dirah. Jadi seperti itu. Ya, berapa itu? Jadi 3 jidat dan 2 tangan apa? 2 dengkul. 2 dengkul yang terakhir apa? 2 jari kaki. Nah, jari kaki kita itu ya, menempel, bukan hanya nempelin ujungnya, tapi harus kita tekuk. Harus kita tekuk. Ya, walaupun memang gak setiap semua orang bisa tekuk sampai kelingking secara sempurna. Minimal kita berusaha untuk apa? Ketika sujud kita tekuk, kita punya jari kaki kita hadapkan kemana? Ke arah kiblat. Ya, jadi bukan cuma asal sekedar nempel gitu. Kita tempelin ujungnya. Nah, itu jangan sampai itu. Ya, karena ada sebagian kalau sholat, ya Allah a'lam, apa terburu-buru, apa yang kebiasaan ini ketika sujud cuma apa? Nempelin ujung jari, sehingga yang nempel nggak semuanya kan. Coba sekedar dong, kadang-kadang jempolnya dong yang nempel. Jempolnya dong yang nempel. Ini agak harus kita lekuk, kita lipat gitu, agar jari-jari kita ini menghadap kiblat. Ya, insya Allah jadi paham ini. Jadi ya, hal-hal yang dilarang ketika sujud apa tadi? Mengangkat telapak tangan kita, menempelkan lengan kita, lalu apa? Tidak menekan jari kaki ini. Dia harus diperhatikan juga. Karena sholat bukan cuma sekadar bacaan, tapi sholat juga ada gerakan. Yang mana gerakan itu juga harus betul. Jangan sampai salah. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kan Nabi minta ini kayak begini. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, penjelasan bagaimana Nabi salat semuanya ada dalam hadis. Semuanya ada dalam hadis. Gerakan-gerakan Nabi, bacaan-bacaan Nabi, semua tertera dalam hadis. Ya, sahabat melihat semuanya. Ya, Nabi sholat ketika berdiri begini, ketika rukuk begini, ketika sujud begini, ketika duduk di antara 2 sujud begini. Nah, itu pun kita harus ikutin. Ya, jadi bukan cuma asal bergerak. Kalau perlu kita tahu mana hadisnya. Seperti apa bunyi hadisnya, seperti apa gerakannya. Contohkan oleh para ulama. Jadi seperti itu.
Itu masalah sujud. Nah sekarang sebelum kita bahas masalah zikir atau bacaan saat sujud, sama seperti bacaan rukuk dan bacaan i'tidal. Bacaan dalam sujud ini hukumnya adalah sunnah. Bacaan dalam sujud ini hukumnya merupakan sunnah. Yang artinya apa? Kalau ditinggalkan maka sholat itu tidak batal. Tapi beda sama ruku. Kalau ruku ada ulama yang mewajibkan satu orang, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan 3 ulama yang lainnya, 3 imam mazhab yang lainnya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, sunnah bacaan ruku. Tapi kalau bacaan sujud, semuanya sepakat bahwasanya bacaan sujud itu adalah sunnah. Sunnah dan diutamakan dalam sujud itu apa? Dalam sujud yaitu membaca tasbih. Membaca tasbih. Dan juga ya, dalam sujud ini kita disunnahkan untuk banyak membaca doa. Jadi sunnahkan dalam sujud kita disunnahkan untuk banyak membaca doa dengan kita bertasbih terlebih dahulu. Umpamanya kita sujud nih, Allahu Akbar, kita cukupin bacaan cuma sekali. Umpamanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Habis itu kita doa. Doa, enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah. Salah mau doa apa? Kita terserah, yang penting jangan pakai bahasa Indonesia gitu. Yang penting jangan pakai bahasa Indonesia. Boleh enggak doanya dalam hati? Boleh, silakan. Silakan. Doanya dalam hati kita tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Sekali atau 3 kali. Setelah itu kita baca doa, baik dengan bahasa Arab kita lafazkan, kita ucapkan, atau kita enggak ucapkan, kita dalam hati mau ada niat hajat doa pakai bahasa Indonesia. Selama kita sujud doanya dalam hati pakai bahasa Indonesia, enggak batal sujud. Kenapa? Enggak batal. Tapi kalau kita sujud, kita habis baca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sekali atau 3 kali, lalu doa pakai bahasa Indonesia, batal sholat ini seperti itu. Nah, sebagian ulama mengatakan apa? Mengatakan makruh hukumnya membaca Al-Quran dalam sujud. Ya, akan tetapi kalau kita membaca doa-doa yang berasal dari Al-Quran kan banyak tuh. Ya, contohnya apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, dan seterusnya. Rabbana hab lana min azwajina, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Itu kan banyak doa dalam Al-Qur'an. Nah, itu tidak jadi masalah, tapi dengan niat apa? Dengan niat baca doa, bukan niat baca Quran. Ya, itu dia. Jadi kita boleh baca doa dari Al-Qur'an, baca doa yang ada dalam Al-Qur'an pada saat sujud, tetapi dengan niat apa? Dengan niat baca doa, bukan dengan niat baca Al-Qur'an. Jadi seperti itu. Itu yang perlu diperhatikan saat kita apa? Saat kita sujud. Dan banyak sekali riwayat bacaan sujud dari Nabi. Dan bacaan sujud kebanyakan riwayatnya itu mirip seperti bacaan ruku. Dan yang paling kita kenal apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ini kita bahas insyaallah. Terus juga ada apa? Ada subuhun qudusun Rabbul malaikati war-ruh. Jadi juga kayak gitu, subuhun qudusun Rabbul malaikati war-ruh. Dan banyak sekali. Dan juga ada bahwasanya ada sahabat yang mendengar bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW itu sujud, beliau di situ minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu banyak. Enggak wajib kita tahu semuanya. Itu hukumnya hanya sunnah. Yang penting kita jalani, yang paling kita sering baca apa? Yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Itu pertama, masalah sujud. Lalu yang kedua, masalah duduk di antara 2 sujud. Ya, duduk di antara 2 sujud ini juga termasuk sunnah. Ya, termasuk sunnah. Ya. Paling ringkasnya doa duduk di antara 2 sujud itu apa? Cuman Rabbil firli. Jadi kalau kita sholat, kita sujud
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Lalu kita bangun tuh, Allahu akbar. Duduk antara dua sujud. Kita cuma ngomong begitu doang, cuma baca itu doang. Rabbil firli, Rabbil firli. Sujud lagi boleh. Karena ada riwayatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan bahwasanya ya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau duduk di antara dua sujud, ya, beliau mengucapkan apa? Rabbil firli, Rabbil firli. Itu doang. Ya, adapun yang lainnya itu nanti insyaallah kita bahas. Ya, jadi seperti itu. Jadi nggak terlalu lama ya. Rabbil firli, Rabbil firli. Dan ini boleh dibaca tuh buat siapa? Buat imam-imam tarawih. Imam-imam tarawih jadi dia nggak terlalu cepat. Sujudnya baca doanya berapa? Baca zikir berapa? Sekali. Allahu akbar. Subhanallahil a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbil firli, Rabbil firli. Allahu akbar. Subhanallahil a'la wa bihamdihi. Singkat. Itu khusus untuk tarawih. Tapi kalau sholat sendiri disunnahkan untuk kita memperbanyak zikir, memperbanyak bacaan zikir doa dalam sholat. Tapi kalau kita jadi imam yang kita merasa makmum kita akan keberatan, kalau kita sholatnya lama, ini penting nih jadi imam. Kalau imam merasa kalau bacaan dia panjang makmum keberatan, maka tidak dianjurkan bagi imam itu untuk memperpanjang bacaan sholat. Sekali lagi, bagi imam, kalau seandainya imam itu merasa makmum yang di belakang akan keberatan nih, nggak setuju atau kurang setuju, itu imam memperpanjang bacaan dalam sholat, maka tidak dianjurkan bagi imam untuk memperpanjang bacaan sholat. Ringkas saja dah. Pendek aja. Kenapa? Ikutin kemauan makmum, ikutin kemauan jamaah. Karena sahabat Nabi Muhammad SAW, kalau nggak salah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, itu beliau mimpin sholat pada suatu saat gantiin Nabi. Kepanjangan sholatnya. Panjang akhirnya selesai sholat jemaah semua pada menunggu sahabat. Ngadu sama Nabi. Dipanggil sahabat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dipanggil, ya Abdullah bin Mas'ud, kemari. Ya, itu Nabi tegur itu sahabat untuk tidak memperpanjang bacaan dalam sholat. Kenapa? Kata Nabi Muhammad SAW, di belakang kalian itu ada orang-orang tua, ada orang-orang sakit, ada orang-orang yang banyak urusan. Nah, makanya di sini makmum harus bijak. Kalau sholat sendiri, mau sepanjang apapun terserah. Ya, karena ada sahabat, ya, kalau nggak salah Sayyidah Aisyah itu mendengar Nabi Muhammad SAW. Itu sahabat bilang begini, aku mendengar Rasulullah SAW, ya, saat sholat setelah Fatihah membaca apa? Al-Baqarah, ya, terus apa lagi? Ali Imran sama Al-Maidah dalam satu kali di itu sholatnya Rasulullah SAW. Itu pun pada sholat sunnah, bukan sholat wajib. Sholat wajib udah pendek-pendek aja dah. Ya. Qul ya qulhu wal asri inna a'tayna an-nas al-falaq. Di alam nasyra alam taram. Udah cukup. Ya, enggak usah panjang. Mau panjang. Nah, sholat sendiri di rumah. Itu juga harus tahu di keadaan jamaah. Baik. Para jamaah sekalian, kita akan bahas di sini masalah doa sujud. Ya, yang pertama doa sujud dulu. Doa sujud yang kita biasa baca apa? Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Yang paling masyhur
riwayatnya yang paling sahih cukup subhana rabbiyal a'la. Karena ada sahabat bilang, aku mendengar Nabi baca ketika sujud apa? Subhana rabbiyal a'la salatan, sebanyak 3 kali. Wa bihamdihi ada dalam hadis yang lain. Jadi boleh kita mau baca, ada mau baca subhana rabbiyal a'la aja deh. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, boleh. Lalu kita mau baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, boleh. Jadi kita semua bebas pilih. Mau yang mana? Mau baca sampai a'la boleh, mau sampai wa bihamdihi juga boleh. Ya, mau baca sekali boleh, mau baca 3 kali juga boleh, tapi disebutkan bahwasanya ada dalam akal sedikitnya kita baca 3 kali, sedikitnya paling sedikitnya, walaupun 1 juga boleh, tapi sedikitnya kita baca 3 kali. Nah, kesalahan orang dalam membaca doa sujud ini atau zikir dalam sujud apa? Seperti kayak ruku, ya, baknya nggak dipakai tasydid, subhana rabbiyal lah. Mesti rabbiyal, baknya itu musyaddadah, baknya itu bertasydid. Ya, ada orang yang baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, itu salah. Kenapa? Karena apa? Yang pertama belum dipanjangin subhana, salah. Yang kedua rabbiyal, baknya kan dibaca pakai tasydid. Itu sebuah kesalahan. Ya, walaupun sunnah, tapi kalau sunnah tersebut dibaca dengan salah, tidak akan mendapatkan pahala. Ya, walaupun ibadah sunnah tidak dikerjakan dengan benar, maka tidak akan mendapatkan pahala. Makanya bacanya harus benar. Gimana? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nah, itu insyaallah bisa dipahami ya mengenai bacaan sujud ini. Dan ini juga penting ya, doa duduk antara 2 sujud. Ya, duduk antara sujud doanya ada berapa doa di situ? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Ada berapa doa? Ada 8 doa. Kita bahas karena nanti ada sesuatu. Yang pertama apa? Rabbighfirli. Terus warhamni. Terus wajburni. Allah rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Ya benar ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Wa'afini wa'afani. Nah, dia ada 8. Paling singkatnya yang mana? Paling singkatnya Rabbighfirli. Kita baca berapa kali? 2 kali. Kita duduk di antara 2 sujud. Sebentar disampaikan bahwasanya Allahu Akbar, langsung sujud lagi, Allahu Akbar, boleh. Itu paling singkatnya doa duduk di antara 2 sujud. Dan paling sempurnanya kita baca 8 ini. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada di antara orang-orang sebagian bilang begini nih, bahkan disebarkan dalam media sosial. Ini nggak ada nih, nggak ada tuh. Wa'afini wa'fu anni nggak ada. Hukumnya bid'ah. Ngomong gila. Hukumnya bid'ah. Jadi yang benar
doa duduk antara sujud itu cuma Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, sampai wahdini doang. Wa'afini wa'fu anni enggak ada dari Nabi. Hukumnya bid'ah. Ada gambarnya dicoret kayak gini, bid'ah. Disebarkan dalam media sosial. Ini kan sesuatu yang salah. Bukan bid'ah. Ente ini enggak baca lagi, enggak baca hadis, enggak baca kitab. Ini wa'af ini ada dalam riwayat hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ini wa'fu anni ada dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dia kurang baca sehingga dikit-dikit apa? Bid'ah. Makanya hati-hati zaman sekarang. Kita nggak bisa percaya sepenuhnya dengan media sosial. Karena di antara kelompok-kelompok yang ada itu hobinya apa? Suka bid'ahin. Dia nggak mau belajar lagi, nggak mau baca lagi, nggak mau nanya lagi. Ya, seandainya menurut mereka nggak ada, jelas bid'ah. Nabi nggak ngerjain. Sampai doa yang ada dalilnya aja dibilang apa? Bid'ah. Ya, sampai kemarin kan Al-Baqir pernah bahas. Bahkan wa bihamdihi aja bacaan wa bihamdihi menurut mereka apa? Bid'ah. Padahal ada dalil. Ini pun demikian terjadi. Pada doa duduk antara dua sujud, dibikin tuh gambarnya, diurutin kayak begini, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ada wa'afini wa'afani dicoret dua-duanya. Dengan alasan apa? Bid'ah. Tidak ada dalil. Memang ini kurang jauh dengan bahwasanya hanya bid'ah. Bahwasanya hanya bid'ah. Seandainya mereka mau baca lagi, mau nyari lagi, mau nanya lagi, boleh. Wa'afini wa'afani. Bahkan salah seorang ulama Saudi, Syekh Muhammad bin Baz, ulama Saudi yang dijadikan rujukan oleh mereka yang suka membid'ahkan. Itu beliau dalam kumpulan fatwanya ditanya, ya Syekh, bolehkah membaca zikir yang lain setelah baca doa ini? Dalam apa? Duduk antara dua sujud. Apa beliau? Boleh membaca doa yang lainnya. Bahkan dibolehkan kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Jadi makanya kita semua zaman sekarang kudu hati-hati. Harus hati-hati, bijak dalam menggunakan media sosial. Karena nggak semuanya yaitu yang di-share, yang disebarkan itu sesuai dengan i'tiqad kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kadang-kadang beda. Makanya hati-hati. Kalau dulu mungkin orang mengatakan apa? Mulutmu harimaumu. Sekarang apa? Jempolmu harimau. Salah share, ketik-ketiknya pakai jempol kita, salah share. Tiba-tiba orang yang kita kirim, orang yang kita share percaya, ternyata yang kita share salah. Dosa gak kira-kira? Dosa. Share lagi sebanyak-banyaknya, setiap yang kita kirim percaya. Nah, dosa berjamaah. Makanya tahan lidahmu untuk berbicara yang tidak baik, tahan jarimu untuk membagikan atau men-share sesuatu yang tidak baik. Jadi orang sekarang bukan apa namanya, orang kadang-kadang mau diem, cuma di media sosial aktif, ngetik segala macam hati-hati. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Tidak terucap sesuatu melainkan dicatat sama malaikat raqib dan 'atid. Terus apa lagi? Tidaklah kita menulis sesuatu kecuali tulisan kita, apapun itu baik buruknya dicatat sama malaikat raqib dan 'atid. Makanya hati-hati. Kalau ada yang umpamanya nih, mohon maaf, orang awam, mohon maaf, ngaji kagak, hadir musik kagak, hadir majlis kagak, hobinya cuma nonton kajian lewat media sosial, lewat YouTube, segala macamnya. Tiba-tiba mendapatkan seperti ini. Seperti ini. Apa yang akan dia bilang? Oh, ternyata selama ini saya salah itu, kan? Selama ini saya
salah. Padahal yang di-share itu salah. Ketika didapat, oh selama ini ada salah nih, berarti ini bid'ah nih, udah besok tinggalin, nggak usah dikerjain, kerja itu. Akibat apa? Cuman lihat apa? Media sosial, nggak ngaji lagi, nggak ngumpul lagi di majelis taklim, nggak ngumpul lagi di masjid, nggak ngaji sama guru, nggak nanya sama guru. Ini Ini berjamaah sangat penting untuk memperhatikan hal tersebut. Apapun kiranya, kalau ada satu keraguan yang mengganjal, ya, tanya ke guru. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlu dzikr, ayat al-ulama, tanya ulama kalau kalian tidak tahu. Tidak semua amal yang tidak dikerjakan oleh Nabi adalah bid'ah. Sekali lagi, tidak semua amal yang tidak dikerjakan oleh Nabi lalu kita kerjakan sekarang bid'ah. Enggak. Zaman dulu memang ada tahlil, dan kita tahlil, tapi tahlil itu bukan bid'ah. Zaman dulu nggak ada maulid, kita sekarang baca maulid, bukan bid'ah. Semua ada dalilnya. Kenapa? Karena ada orang sebagian bilang apapun yang nggak dikerjain sama Nabi bid'ah. Ini hati-hati. Ini hati-hati. Makanya kalau sekali lagi kalau ingin sampaikan apapun itu, kalau dapat dari media sosial atau apapun itu, cek kembali, diperiksa kembali, ditanyakan kembali oleh para guru, oleh para ulama agar kita tahu. Jangan dikit-dikit nyalahin, jangan dikit-dikit bid'ahin, jangan dikit-dikit mengkafirkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Itulah tujuannya kita di sini ngaji. Walaupun kajiannya mungkin kata orang, apaan sih cuma bacaan sholat doang, gampang bacaan sholat doang, tapi entar dulu. Ini kajian penting. Kalau kita nggak tahu, ya yang benar kayak gimana, cuma asal sekedar comot, cuma asal sekedar dapat, kita nggak tahu yang benar kayak gimana. Ternyata yang kita dapat kayak gini nih. Umpamanya di antara kita salah satu, wah ternyata wa bihamdihi bid'ah. Oh, ternyata wa'afini wa'fu anni bid'ah aja semuanya tuh. Kita tanpa nanya lagi, tanpa ngaji lagi. Jadi makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita semuanya. Jaga keluarga kita, anak-anak kita, sanak famili kita, jaga kampung kita dari paham-paham yang bertentangan dengan paham atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya masjid kita supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang berakidah di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena pengalaman di tempat-tempat yang lain, ini kita buka aja nih. Ketika satu masjid ada orang yang udah mulai membid'ahkan, menyalahkan, ya, atau mengkafirkan, alhamdulillah, itu pasti acak-acakan. Al-Fakir udah sering dengar gimana ceritanya satu masjid akhirnya itu ribut satu kampung gara-gara satu orang masuk, tiba-tiba udah main lagi, mulai salah, bid'ah, nggak ada dalil dari Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang sampaikan insyaallah ada manfaatnya buat kita semua, dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna wa tub alaina tawbah تغسل كل حوبة واستر لنا العورات آمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والإخوان سخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهل صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البر والتناهي. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركات الله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين. يا رسول الله عليك يا رفيع الشان
وسلم وبارك عليه وعلى